Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brandito Fata, kelas 4A D4 TKI dengan NIM 22414200097. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana saya memahami watak diri saya sendiri. Bagi saya, mengenal watak bukan hanya soal siapa saya, tetapi juga bagaimana saya berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan, terutama sebagai calon profesional di bidang teknik kimia. Menurut pemahaman saya, watak adalah kombinasi dari pola pikir, kebiasaan, nilai yang kita pegang, dan cara kita merespon suatu situasi. Watak tidak terbentuk secara instan, tetapi berkembang dari pengalaman hidup, lingkungan, serta proses pembelajaran yang kita jalani. Saya juga menyadari bahwa watak seseorang bisa terlihat jelas ketika berada dalam tekanan, misalnya saat menghadapi deadline, konflik, atau kegagalan. Dari situlah saya mulai mencoba mengenali diri saya, bagaimana saya bereaksi saat tertekan, dan bagaimana saya mengambil keputusan. Sebagai mahasiswa teknik kimia, saya terbiasa menghadapi persoalan yang membutuhkan logika. Contohnya saat mengerjakan soal neraca massa atau energi dan spesifikasi alat di tugas TPPK, saya tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi saya juga mencoba memahami alur prosesnya. Saya biasanya memecah masalah menjadi bagian kecil, lalu menganalisis satu persatu dan menyusun kembali menjadi solusi. Namun, dari kebiasaan ini saya menyadari satu hal. Saya terkadang terlalu lama dalam proses analisis karena ingin memastikan semuanya benar. Saya lebih nyaman berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Contohnya saat diskusi berkelompok, saya jarang langsung menyampaikan pendapat di awal. Saya lebih memilih mendengarkan pendapat orang lain, menganalisis, lalu menyampaikan opini saya setelah yakin. Kelebihannya, saya tidak mudah asal bicara. Namun di kekurangan saya tersebut, kadang saya terlihat kurang aktif, padahal sebenarnya saya sedang berpikir. Jika saya diberikan tugas, saya merasa memiliki kewajiban untuk menyelesaikannya dengan baik. Contoh nyata, saat mendapat tugas perancangan pabrik kimia, saya tidak hanya sekedar mengerjakan, tetapi mengecek ulang perhitungan, memastikan format dengan benar, memastikan data yang dimasukkan sudah sesuai. Namun saya juga sadar bahwa terkadang saya terlalu memaksakan diri untuk sempurna. Saya merasa belum puas jika hasil kerja saya belum sesuai standar yang saya inginkan. Contohnya saat membuat laporan atau presentasi, saya sering revisi berkali-kali, bahkan untuk hal kecil seperti typo atau layoutnya. Dampaknya hasil kerja lebih rapi dan berkualitas, namun memakan waktu lebih lama dan kadang membuat saya overthinking. Saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, tetapi tidak secara instan. Contohnya saat masuk ke kelompok baru, saya cenderung mengamati dulu, memahami karakter orang lain, baru kemudian mulai aktif berbicara, menyampaikan pendapat saya. Jika mendapatkan tugas yang menumpuk, saya biasanya membuat daftar prioritas, mengatur waktu, lalu fokus menyelesaikan satu persatu. Namun di sisi lain, saya juga sering merasa cemas jika hasilnya belum sesuai ekspektasi saya sendiri. Dalam tim, saya biasanya fokus pada penyelesaian tugas, menjaga agar pekerjaan selesai tepat waktu, dan lebih nyaman dengan sistem pembagian tugas yang jelas. Tetapi saya menyadari bahwa saya perlu lebih aktif dalam komunikasi dan diskusi kelompok. Jika hasil yang saya dapat tidak sesuai harapan, saya cenderung akan menyalahkan diri sendiri, lalu memikirkan ulang apa yang salah dalam kegagalan tersebut. Namun dari situ saya belajar untuk melihat kegagalan sebagai proses belajar, bukan sebagai akhir.
Dari semua watak yang sudah saya sebutkan tadi, saya berpikir bahwa kelebihan saya yaitu berpikir logis dan sistematis, teliti dalam bekerja, bertanggung jawab, dan disiplin terhadap tugas. Namun dari kelebihan saya tersebut, terdapat kekurangan saya yaitu overthinking, kurang percaya diri di awal, dan perfeksionis, serta butuh waktu untuk beradaptasi. Saya menyadari bahwa kelebihan dan kekurangan ini saling berkaitan. Misalnya, ketelitian saya bisa berubah menjadi overthinking jika tidak dikontrol. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, saya sedang berusaha untuk mengurangi perfeksionisme dengan fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Lalu melatih kepercayaan diri dengan mulai berani berbicara dalam diskusi, serta mengontrol overthinking dengan lebih fokus pada solusi, dan yang terakhir belajar mengambil keputusan lebih cepat. Saya percaya bahwa perubahan tidak terjadi secara instan, namun melalui proses yang terus-menerus konsisten. Sebagai penutup, saya percaya bahwa mengenal watak diri adalah langkah awal untuk menjadi profesional yang baik, khususnya di bidang teknik kimia. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengontrol sikap, meningkatkan kualitas diri, dan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi lingkungan sekitar. Sekian video tentang penjelasan watak saya sendiri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.